Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dalam channel Matematika Mudah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan untuk SMP MTS kelas 7. Oke, untuk mengenai bagaimana bilangan ini, lebih jelasnya yuk kita belajar secara bersama-sama. Yang pertama yaitu kita membahas dulu konsepnya dulu. Bilangan ini pada kelas 7 ini kita akan membahas tentang yang pertama yaitu bilangan bulat dan operasinya. Yaitu bilangan bulat berdasarkan konsep muatan dan bilangan bulat pada garis bilangan. Pada pembahasan yang kedua kita akan membahas bilangan berpangkat bulat. Dan pembahasan yang ketiga yaitu pecahan dan operasinya. Bagi dua juga yaitu untuk konsep pecahan dan operasi pada pecahan. Bagaimana jelasnya? Yuk kita lanjutkan. Observasi. Pernahkah kalian melihat alat seperti gambar di samping? Alat mengukur suhu atau termometer digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur. Ada termometer untuk mengukur suhu tubuh dan ada termometer yang digunakan untuk mengukur suhu udara. Termometer pada gambar sebelah kiri menunjuk pada bilangan 22 derajat Celcius. Artinya, suhu udara di daerah tersebut adalah 22 derajat Celcius atau 22 derajat di atas 0. Pada termometer bilangan yang biasa digunakan adalah bilangan bulat. Bilangan bulat merupakan bilangan yang dapat bernilai positif, 0, atau negatif. Jika bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan atau sebelah atas bilangan 0. Maka, bilangan bulat negatif adalah bilangan yang terletak di sebelah kiri atau di bawah bilangan 0 pada garis bilangan. Dengan demikian, termometer pada gambar sebelah kanan menunjukkan bilangan negatif 17 derajat Celcius, yang artinya suhu udara di lingkungan tersebut adalah minus 17 derajat Celcius atau 17 derajat di bawah 0. Oke, selanjutnya bilangan bulat dan operasinya. Pada poin pertamanya kita akan membahas tentang bilangan bulat berdasarkan konsep muatan. Menurut ilmu pengetahuan alam, ada sebuah benda kecil yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Benda kecil yang bermuatan positif disebut proton dan yang bermuatan negatif disebut elektron. Jika sebuah proton dan sebuah elektron bertemu, maka kedua benda tersebut akan menjadi netral atau tanpa muatan. Penetralan juga terjadi jika muatan positif dan negatifnya sama banyak. Perhatikan peragaan berikut. Nah, ini sama-sama tidak ada muatan. Ini sama-sama satu positif, satu negatif. Nah, ini sama 2 positifnya, 2 juga negatifnya. Ini 3 positifnya, 3 negatifnya, maka hasilnya 0. Ini 2 positif, 3 positif, 1 negatif, hasilnya 2 juga. 4 positif, 2 negatif, hasilnya 2. 4 kurang 2. Ini 2 negatif, positif 1, 3 negatifnya. 2 positif, 4 negatifnya, hasilnya negatif 2. Perhatikan, bawah 0 diperagakan sebagai kumpulan kosong tanpa muatan atau muatan positif dan negatif yang sama banyak. Sementara 2 diperagakan sebagai kumpulan muatan positif sebanyak 2 satuan atau kumpulan muatan positif 2 satuan lebih banyak dari muatan negatifnya. Berikutnya
negatif 2, yang gambar yang ketiga, diperagakan sebagai kumpulan muatan negatif sebanyak 2 satuan atau kumpulan muatan negatif 2 satuan lebih banyak dari muatan positifnya. Ini yang bagian pertama, bahwa 0 diperagakan sebagai kumpulan kosong atau tanpa muatan, atau muatan positif dan negatifnya yang sama banyak. Yang ini positif dan negatifnya sama banyak, berarti disebut nanti dia 0, diperagakan sebagai kumpulan kosong. Yang selanjutnya yang ini, sementara 2 diperagakan sebagai kumpulan muatan positif sebanyak 2 satuan atau kumpulan muatan positif 2 satuan lebih banyak dari muatan negatifnya. Kan ya kita lihat nih. Yang ini 2 positif, ada negatifnya. Yang ini 3 positifnya, yang 1 negatifnya, kan lebih banyak 2-nya. 2 yang positif ini juga 4 positif, 2 yang negatifnya, lebih banyak 2-nya. Begitu juga yang ada ilustrasi yang ketiga. Yang ini 2 positif, negatif positifnya tidak ada. Yang sini 1 positif, 3 negatifnya, berarti 2 juga nih. Selanjutnya nih 2 positif, 4 negatifnya. Jadi dikatakan sebagai kumpulan muatan negatif sebanyak 2 satuan atau kumpulan muatan negatif 2 satuan lebih banyak dari muatan positifnya. Penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Ada 3 tipe soal penjumlahan dan pengurangan serta permasalahan yang mungkin muncul dalam proses pemecahan tersebut. Ketiga tipe soal tersebut yaitu, yang pertama digabung, yang kedua diambil tetapi barangnya tidak ada, yang ketiga diambil tetapi barangnya kurang. Nah, bagaimana contohnya? Yuk kita lanjutkan. Ada tipe 3 soalnya. Yang pertama itu digabung, yang kedua diambil tetapi barangnya tidak ada, diambil tetapi barangnya kurang. Kita coba ke contoh soal. Nih, negatif 5 ditambah 3 atau min 5 ditambah 3. Perhatikan bawah, negatif 5 ditambah 3 dibaca negatif 5 digabung dengan positif 3. Peragaan yang sesuai adalah sebagai berikut. Yang negatifnya kita buat 5. Ini 5 digabung dengan positifnya 3. Yang ini. Jadi ini diumpamakan negatif 5 digabung dengan positif 3. Maka hasilnya itu ini lebih negatifnya sebanyak 2. Ini sama-sama 3. Jadi negatifnya berlebih 2. Jadi berdasarkan gambar di atas adalah, maka negatif 5 ditambah 3 hasilnya adalah negatif 2. Kita lihat di sini. Ini ada negatifnya 5. Di sini ada positif 3. Kita gabungkan nih. Yang positifnya sama 3 kita ambil sama 3. Berarti ini sudah habis. Kosong nih. Sisa 2. Tapi karena sisa negatifnya 2, maka hasilnya adalah negatif 2. Jadi negatif 5 ditambah 3 hasilnya adalah negatif 2. Oke adik-adik ya, bisa untuk contoh yang pertama. Selanjutnya kita lanjutkan dengan perkalian pada bilangan bulat. Untuk penjumlahan pada bilangan bulat, mungkin adik-adik sudah pernah belajar juga di waktu SD kelas 6. Untuk penjumlahan bilangan bulat positif dan negatif mungkin tidak lebih detail karena ada juga di video kita yang lain. Untuk lebih jelasnya silakan nonton aja video kita yang lain tentang penjumlahan bilangan bulat. Oke, kita lanjutkan. Perkalian pada bilangan bulat. Yang pertama yaitu perkalian pada bilangan bulat yaitu positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali positif hasilnya negatif juga. Negatif kali negatif hasilnya positif. Begitu juga pada pembagian pada bilangan bulat, negatif dibagi positif hasilnya negatif. Positif dibagi positif hasilnya positif. Negatif dibagi negatif hasilnya positif. Ingat ya. Untuk lebih mudahnya cara menghafalnya seperti ini adik-adik.
Kalau dia sama-sama tanda, baik dikali maupun dibagi, misalkan negatif kali negatif, hasilnya positif. Positif kali positif, hasilnya positif. Tetapi kalau dia berbeda tanda, contohnya positif dikali negatif. Berbeda tanda, positif dengan negatif. Hasilnya negatif. Itu juga sebaliknya, negatif kali positif, hasilnya negatif. Tapi kalau sama-sama, misalkan positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Untuk perkalian dan pembagian, aturannya sama. Bilangan yang berbeda tanda, hasilnya negatif. Tetapi bilangan yang sama tanda, baik negatif maupun positif, sama-sama tandanya, maka hasilnya adalah positif. Ingat itu aja ya, adik-adik, kuncinya ya. Akan positif dibagi positif, hasilnya positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Tetapi kalau dia berbeda tanda, contohnya negatif dikali positif, hasilnya negatif. Positif dibagi negatif, hasilnya tetap negatif. Tapi kalau sama tanda, hasilnya adalah positif. Kita coba contoh soal. Misalkan ini, 6 dibagi negatif 2. Ingat ya adik-adik ya, kalau dia berbeda tanda, hasilnya negatif. Nah, perhatikan bahwa negatif 5 ditambah 3 dibaca negatif 5 digabung dengan positif 3. Akan yang sesuai adalah sebagai berikut. 6 dibagi negatif 2. Berarti N dimana maka sama dengan N. Berarti 6 dikali N kali negatif 2. Maka N yang memenuhi adalah N dibagi sama dengan negatif 3. Sehingga 6 dibagi negatif 2 sama dengan 6 bagi negatif 2 sama dengan negatif 3. Atau caranya yang gampang saja, kita bagi saja langsung. 6 dibagi negatif 2. Hasilnya karena dia berbeda tanda, hasilnya udah pasti negatif. 6 dibagi negatif 2, hasilnya 3. Berarti negatif 3. Caranya yang gampang, ingat aja. Kalau dia berbeda tanda, hasilnya negatif. Berarti karena ini berbeda tanda, positif dengan negatif. Berarti positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. 6 dibagi 2, berarti negatif 3. Jadi hasil dari 6 dibagi negatif 2 sama dengan negatif 3. Selanjutnya, bilangan bulat pada garis bilangan. Mungkin adik-adik sudah belajar juga waktu di kelas 6. Kita ulang lagi di kelas 7, bilangan bulat pada garis bilangan. Yang kita bahas sebelumnya, kalau bilangan itu positif di sebelah kanan atau di sebelah atas 0. Kalau negatif di sebelah kiri atau di sebelah bawah dari bilangan 0. Untuk bilangan bulat yang disajikan melalui garis bilangan, berikut definisi untuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Berangkat dari 0 dan menghadap ke kanan. Bilangan positif berarti maju atau mengarah ke kanan. Kalau negatif berarti dia mundur atau mengarah ke kiri. Kalau 0 berarti diam, tetap diam, tidak bergerak. Operasi kalau tambah dia terus, kalau kurang dia berbalik arah. Lanjut perkalian. Untuk perkalian antara dua bilangan bulat A dan B dengan A bilangan ngali dan B bilangan yang dikalikan, diberikan definisi berikut. Berangkat dari titik 0, A kali B. Kalau A positif, maka dia hadap kanan, bergerak A kali. Kalau dia negatif, hadap kiri, bergerak A kali juga. B positif, maju, kali maju B langkah. Negatif, mundur. Setiap kali mundur B langkah. Pembagian. Pada pembagian antara dua bilangan A dan B, bilangan A disebut bilangan yang dibagi dan B disebut bilangan pembagi. Karena pembagian merupakan kebalikan dari perkalian,
maka pada pembagian diberikan definisi berikut. Berangkat dari posisi A. A dibagi B sama dengan C. Di mana B, apabila B-nya positif, maka A hadap kiri. Apabila B-nya negatif, maka A hadap kanan. Sedangkan C positif, apa hasilnya apabila C positif, maka ia menuju ke 0, maju C satuan. Apabila C negatif, maka dia menuju ke 0, mundur C satuan. Contohkan, hitunglah ini untuk penjumlahan bilangan bulat. Negatif 2 ditambah 5. Berangkat dari titik asal pangkal 0, yang ini. Pangkal 0 yang ini. Yang pertama dia negatif 2. Dia menghadap ke, kita hitung dulu ke kiri dia. 1, 2. Setelah itu dia, karena dia positif berarti menghadap ke kanan, berarti hitung dari negatif 2, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berada di posisi positif 3. Jadi caranya kita hitung dulu, karena dia min 2 atau negatif 2 berarti dia mengarah ke kiri dari 0. Kita hitung 1, 2, itu lebih jelas ini. 1, 2. Setelah itu dia mengarah ke kiri. Setelah mengarah ke kiri sebanyak negatif 2, lalu kita arahkan ke, karena dia positif 5, kita hitung ke kanan sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti karena jadi hasil akhir dari negatif 2 ditambah 5, hasilnya adalah sama dengan positif 3 atau 3. Tinggal gampang jadi ya, kalau dia negatif berarti dia ke kiri. Dari 0 kita hitung dulu. 1, 2. Itu tambah, kalau misalkan hasilnya di sini negatif, maka makin ke kiri dia. Karena di sini positif, maka kita arahkan lagi dia ke kanan. Juga sebaliknya, kalau di awalnya ini positif, misalkan 5 ditambah negatif 2. Kalau dia 5 dulu, berarti ke kanan kita arahkan dulu. Kita ke kanan, hitung kanan sebanyak 5 langkah. Setelah itu kalau dia dikurang, arti negatif, baru dia ngarah ke kiri. Oke, jadi bisa ya untuk penjumlahan pada garis bilangan. Nah, untuk selanjutnya kita membahas untuk 1.2, bilangan berpangkat bulat. Menggunakan pola dan membuat generalisasi atau kesimpulan. Pangkat bulat positif. Perhatikan definisi berikut. A pangkat N. Maka sama dengan A kali A dikali titik-titik kali A sebanyak N faktor. Dari bentuk A pangkat N tersebut, A disebut bilangan pokok perpangkatan dan N disebut eksponen dari A. Lanjutkan ke pangkat bulat negatif. Perhatikan definisi berikut. Misalkan A pangkat 0, berarti berapapun bilangan di pangkat 0, hasilnya adalah 1. Misalkan A 10 pangkat 0, 1 hasilnya. 100 pangkat 0, 1 juga. Pokoknya berapapun bilangan dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Dan apabila A pangkat negatif N, maka hasilnya sama dengan 1 per A di pangkat N. Untuk N bilangan bulat dan A besar dari 0. Misalkan kita buat, misalkan 2 pangkat negatif 1. 2 di pangkat negatif 1 berarti sama dengan 1 per, kita cobakan, misalkan A 2 di pangkat negatif 3. Berarti sama dengan 1 pangkat 2 pangkat 3. Maka pokoknya kalau dia negatif, kita rubah dia dalam bentuk pecahan. Misalkan A pangkat negatif 2, berarti sama dengan 1 pangkat per A 1 pangkat 2. Untuk N bilangan bulat dan A besar dari 0. Contohkan soal. Hitunglah 3 pangkat negatif 2 ditambah 4 pangkat 0 dikurang
5 pangkat negatif 1. Ingat ya, kalau dia pangkat negatif berarti kita rubah dia dalam bentuk pecahan. Kalau pangkat 0 hasilnya sama dengan 1 dan kurang 5 pangkat negatif 1. Kalau dia pangkat negatif kita rubah dia dalam bentuk pecahan. Jadi 3 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2 ditambah karena 4 pangkat 0 hasilnya berapapun bilangan dipangkatkan 0 hasilnya 1 kurang 5 pangkat negatif 1 sama dengan 1 per 5 pangkat 1 lagi 3 pangkat 2 3 kali 3 9 berarti 1 per 9 ditambah 1 dikurang 5 pangkat 1 artinya 5 sama dengan 5 sama dengan kita akan samakan penyebutnya 9 1 5 berarti kita samakan penyebutnya 5 5 dibagi 9 5 ini berarti 1 kali 5 selanjutnya 5 bagi 1 45 dikali 1 berarti 1 kali 45 dan juga 5 bagi 5 9 berarti 1 dikali 9 1 kali 5 5 ditambah 1 kali 4 5 5 berarti 5 tambah 45 50 50 dikurang 9 50 kurang 9 41 berarti hasilnya adalah 41 per 45 pokoknya kalau dia pangkat negatif berarti berbentuk pecahan jadinya 1 per 3 pangkat 2 negatifnya hilang dia berbentuk pecahan negatifnya hilang berarti dalam bentuk per jadinya ya. Dari contoh hitunglah contoh soal ini bisa dipahami ya adik-adik ya. Kita lanjut lagi sifat-sifat perpangkatan bilangan bulat. Hasil kali dua bilangan berpangkat. Secara umum diperoleh rumus A pangkat M dikali A pangkat N. Kalau dia sama-sama option sama-sama A berarti caranya A sama dengan A M tambah N. Selanjutnya untuk hasil bagi dua bilangan berpangkat misalkan A dibagi A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A M dikurang N. Kalau dia dikali nanti kita jumlahkan. Kalau dia dibagi nanti kita kurangkan. Untuk M dan N anggota bilangan bulat dan A besar dari 0. Perpangkatan dari hasil kali dua bilangan. Jadi AB A kali B pangkat N sama dengan A kali B pangkat N atau AN BN sama dengan A pangkat N sama kali B pangkat N. Hasilnya sama saja nanti. Boleh kita kalikan dulu baru dipangkatkan atau kita pangkatkan masing-masingnya satu-satu. Yang keempatnya, pangkatan dari bilangan berpangkat. Misalkan nih, secara umum generalisasi akan diperoleh rumus. Arti A pangkat M dipangkatkan lagi N. Berarti sama artinya dengan A. M dikali N. Untuk A tidak boleh 0. Dan M dan N adalah bilangan asli. Kita contohkan soal. Hitunglah 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5. Ingat ya, kalau dia perkalian, tinggal kita jumlahkan saja. Kalau dia perkalian, tinggal kita jumlahkan saja. Tapi, yang harus adik-adik ingat, dia harus sama-sama 2 di sini. Bilangan bulatnya harus sama. Boleh 2 pangkat 2, boleh 2 pangkat 5. Tapi kalau di sini misalkan 2 pangkat 2, di sini 3 pangkat 5, tidak bisa kita gunakan rumus yang tadi. Pokoknya yang bisa ini bilangan bulatnya sama ini. Di sini sama 2, di sini sama 5. Berarti cara pembahasannya, kalau dia jumlah, kalau dikali, maka kita jumlahkan saja. Berarti 2 dipangkatkan 2 ditambah 5. Sama dengan 2 pangkat 7. Berarti 2 kita kalikan sebanyak 7 kali. Sama artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Selanjutnya, kalau ingat ya, kalau dia bagi berarti kita kurang. Berarti 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4 sama artinya dengan 5 dipangkatkan 6 dikurang 4. Berarti 5 pangkat 2. Sama artinya dengan 5 kali 5.
Jadi adik-adik ya, kalau dia pangkatnya dikalikan, maka kita jumlahkan. Kalau dia bagi, kita kurangkan. Tapi catatannya harus bilangan bulatnya harus sama-sama. Misalkan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 5, pangkat 2 pangkat 6 boleh. Tapi kalau misalkan kita gunakan di sini 2 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2, tidak bisa kita gunakan cara ini. Cara bisanya cuman kita gunakan bilangan bulatnya yang sama saja. Begitu juga untuk pembagian perkalian dan pembagian sama saja aturannya. Selanjutnya kita coba lagi bagian selanjutnya, yaitu konsep pecahan. Yang pertama itu pecahan biasa. Perhatikan tabel berikut. Nomor 1, bentuknya bentuk dan nilai satuan satunya. Berarti bentuk lingkaran nih, satu lingkaran penuh. Bentuk dan nilai satuan setelah dirilis. Ini lingkarannya dibagi 8. Sama dengan di 8 per 8. Bentuk dan nilai irisan sebelum dimasukkan ke dalam bingkainya. Kalau kita ambil satunya setelah dibagi 8 ini, satu bagiannya adalah 1 per 8. Dan sisanya yang lainnya 7 per 8. Bentuk dan nilai irisan setelah dimasukkan ke bingkainya. 1 per 8 kita masukkan ke bingkai yang 7 per 8 jadi. Dia akan menjadi utuh lagi nanti. Begitu juga untuk yang bentuk persegi. Kalau ini satu penuh, persegi utuh. Kalau ini perseginya kita bagi 2 per 2. Kalau kita ambil satunya berarti 1 per 2. Ambil satu bagian ini 1 per 2 dan bagian yang lain sisanya 1 per 2. Apabila kita gabungkan 1 per 2 menjadi, kita masukkan ke dalam bagian yang lainnya, kita gabung 1 per 2 ditambah 1 per 2, jadi dia akan menjadi pecahan utuh lagi, bilang persegi yang utuh lagi. Konsep pecahan. Kalau mengenai pecahan, mungkin adik-adik sudah mulai mengenal tentang pecahan. Mulai dari bangku SD, mungkin adik sudah belajar di kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Adik-adik sudah mengenal jenis-jenis pecahan, bagaimana penjumlahan pecahan, perkalian pecahan, dan sebagainya. Mungkin adik-adik sudah mengerti dan sudah paham mengenai konsep pecahan. Jadi di SMP kita cuma cukup lagi mengulang-ulang lagi, mengingat lagi bagaimana konsep pecahan itu. Pecahan senilai. Mengubah bentuk pecahan ke pecahan lain yang berbeda penyebutnya. Ini juga mungkin sudah juga adik-adik belajar di SD. Ini misalkan pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0, dinilai dengan A kali K, B dikali K, mana bilangan pengali A tidak boleh sama dengan 0. Yakni A per B disama dengan A dikali K, B kali K dengan syarat K tidak sama dengan 0. Artinya suatu pecahan akan tetap senilai jika pembilangan dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama, asalkan pengali bukan 0. Ini bilangan yang senilai. Misalkan kita contoh 1 per 2. Sama-sama kita kalikan 5. Misalkan 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Berarti 1 per 2 sama nilainya dengan 5 per 10. Boleh juga 1 per 2 kita kalikan, misalkan kita kalikan dengan 100 contohnya. 1 kali 100, 100. 2 kali 100, 200. Berarti 1 per 2 itu senilai dengan 2 per 200. Ya adik-adik ya, mungkin pecahan senilai sudah kita pelajari dari sini, jadi tidak terlalu kita jelaskan mengenai pecahan senilai lagi. Tentukan pecahan yang senilai dengan pecahan berikutnya. 23 jika penyebutnya 24. 34 jika penyebutnya 400. Gampang saja. 2 per 3 jika penyebutnya 24 ini. Kita bagi saja ini. Nih, 24 kita bagi 3. 8. Berarti kita kalikan 2 kali 8. Berarti 16 ini. Ini sudah tidak terlalu detail kita jelaskan untuk mencari bilangan pecahan senilai ini. Misalkan ini lagi contohnya 3 per 4 sama dengan titik-titik per 400. Berarti
100 bagi 4. 100 berarti 3 kali 100. Berarti pecahan senilainya di sini adalah 300 per 400. Untuk pecahan senilai mungkin sudah banyak kita jelaskan juga di video-video kita yang lain. Silakan tonton saja video kita yang lain tentang pecahan senilai untuk pecahan senilai di pelajaran ini. Nah, yang ketiga kita menyederhanakan pecahan ke bentuk pecahan yang paling sederhana. Untuk menyederhanakan ini mungkin sudah juga belajar kita caranya, yaitu menyederhanakan pecahan ke bentuk pecahan yang paling sederhana ini dengan cara kita bagi dengan FVB-nya. Misalkan contohnya 10 per 30. Sama-sama kita bagi 10 FVB-nya. Berarti 10 bagi 10 1. 30 bagi 10 3. Berarti 10 per 30 pecahan sederhananya adalah 1 per 3. Contohnya ini, sederhanakan pecahan berikut dalam bentuk pecahan yang paling sederhana, 100 dan per 150. Berarti ini 100 dan 150 ini FVB-nya yaitu 50. Berarti sama-sama kita bagi 100 dibagi 50. 150 dibagi 50. Berarti sama dengan 100 bagi 52, 150 bagi 53. Jadi pecahan 100 per 150 pecahan sederhananya adalah 2 per 3. Boleh juga misalkan kita coba soal-soal yang lain. Pokoknya kita cari dulu FVB dari bilangan yang akan kita cari. Selanjutnya, pecahan campuran. Berbicara mengenai pecahan, kita akan temukan istilah seperti pecahan sejati dan pecahan tak sejati. Pecahan sejati adalah pecahan yang nilainya kurang dari 1. Sedangkan pecahan tak sejati ialah pecahan yang nilainya lebih dari 1. Sementara itu, pecahan campuran ialah pecahan tak sejati yang ditulis dalam bentuk campuran antara utuh dan tidak utuh. Sedangkan pecahan biasa adalah pecahan yang sembarang ditulis dalam bentuk pembilang atau penyebut. Perhatikan tabel berikut. Yang ini 2, 1 lingkaran utuh. Ini 2 lingkaran utuh dan 1 lingkaran sebanyak 7 per 8. Jadi 2 lingkaran utuh ini bagian 2 bagian utuh dan bagian pecahannya yaitu 7 per 8. Maka kita tulis pecahan campurannya yaitu 2, 7 per 8. Begitu juga ini 1 persegi. Di sini ada 2 persegi utuh dan di sini ada cuman 3 per 4 persegi yang utuh. Berarti pecahan campurannya yaitu 2, 3 per 4. Di sini ada 1 persegi yang utuh. Di sini 1 persegi utuh dan ini hanya diambil 1 per 6-nya. Maka bagian utuhnya 1 dan bagian pecahannya adalah 1 per 6. Jadi pecahan campurannya yaitu 1 per 6. Mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa dan sebaliknya. Jadi, untuk memahami permasalahan tentang mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa atau sebaliknya, perhatikan tabel berikut. Bentuk dan nilai satuan utuhnya. Ini 1, ini pecahan 2, 7 per 8. Ini ada 8 keping, 8 keping, ini ada 7 keping. Berarti ini 23 banyak keseluruhan per 8. Jadi, pecahan seluruhnya dalam bentuk pecahan biasa adalah 23 per 8. Caranya boleh juga seperti ini, kita kalikan 2 kali 8 16. 16 tambah 7 23 per 8. Boleh juga kita hitung per kepingnya, boleh juga. Atau caranya yang lebih gampang yaitu 27 per 8 ini kita jadikan pecahan biasa. 2 kali 8 16. 16 tambah 7 23 per 8. Begitu juga yang contoh 2 3 per 4. 2 kali 4 8. 8 tambah 3 11. Berarti pecahan biasanya adalah 11 per 4. Sini ada 4 keping, 4 keping, ini 3 keping. Jadi
Caranya lebih gampang, itu 2 kali 4, 8 tambah 3, 11. Berarti pecahan biasanya adalah 11/4. Dapat disimpulkan sebagai berikut. Pecahan campuran adalah pecahan yang bentuk A. B per C artinya A menyatakan banyak bagian yang utuh, B menyatakan banyak kepingan pada seluruh bagian pecahannya, dan C menyatakan banyak kepingan pecahan yang terdapat pada setiap bagian utuhnya. Dengan demikian, maka secara umum membaca campuran ke pecahan biasa dapat dilakukan dengan cara berikut. Nah, ini saya seperti yang sebutkan tadi. A dikali C ditambah B per C. Seperti tadi. Ini 2 dikali 8, 16 tambah 7, 23. Jadi, secara umum rumusnya seperti ini. A dikali C ditambah B per C. Oke, kita lanjutkan. Nyatakan contoh soalnya. Nyatakan pecahan 10 3/7 dalam bentuk pecahan biasa. Gampang, tinggal kita kalikan aja ini. 10 kali 7, 70. Tambah 3, 73/7. Ingat ya, 10 kali 7, 70. Tambah 3, 73/7. Nyatakan pecahan dalam bentuk pecahan campuran. Nah, ini kita gunakan caranya, yaitu cara membagi seperti biasa. Kita bagi 124 dibagi 7. Kita ambil dulu 12 ya. 1 bagi 7 kan tidak bisa, jadi kita ambil 12. 12 bagi 7. 1. 1 kali 7, 7. 12 kurang 7. 5. 54 dibagi 7. 7. 7 kali 7. 9. Kurangi 14 kurang 9. 5. Ini 4 kurang 4 habis. Berarti sisanya 5. Pecahan biasanya adalah 17 5/7. Caranya kalau yang sisa ini berarti di bagian sininya jadinya. Kalau yang bilangan yang ini bilangan bulatnya 17. Bisa di bawah 5 per pecahannya yang pembaginya itu. Jadi 124/7 pecahan campurannya adalah 17 5/7. Pecahan sebagai perbandingan. Untuk pecahan sebagai perbandingan, unsur-unsur yang dibandingkan adalah unsur-unsur yang utuh. Perhatikan tabel berikut. Banyak telur ukuran besar di antara seluruh telur yang ada. 2 dari 3 telur berukuran besar. Yang ini besar 2, yang ini kecil. Besar berbanding seluruhnya, berarti besar ada 2 banding 3. Maka telur besar sama dengan 2/3 bagian. Keterangan seluruhnya sama dengan 1 bagian. Nah, ini begitu juga contoh yang kedua. Banyak kancing bergambar burung. 5 dari 18 kancing bergambar burung. Nah, ini kurang jelas ya. Nah, kurang jelas gambarnya. Jadi, kita baca saja. Kancing burung berbanding seluruhnya adalah 5 banding 18. Maka kancing burung 5/18 bagian. Keterangan seluruhnya 1 bagian. Berdasarkan gambar berikut, nyatakan berapa bagian setiap apel hijau dan merah dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Yang ini apel hijau, yang ini yang agak hitam ini apel merah. Ini apel hijau, yang ini apel merah. Jadi totalnya 1 bagian. Berdasarkan nyatakan berapa bagian setiap apel hijau dan merah. Berarti kita cari hijau. Hijaunya di sini ada 4. Merahnya ada 6. Berarti keseluruhannya kita tambahin dulu 4 tambah 6. 10. Berarti apel hijau sama dengan 4/10. Sedangkan apel merah 6/10. Kalau apel merah sama dengan 6/10 bagian, berarti kita sederhanakan sama dengan sama-sama bagi 2. 6 bagi 2 3, 10 bagi 2 5. Berarti apel merah bagiannya adalah 3/5 bagian, sedangkan apel hijau 4/10. Sama-sama kita bagi 2, 4 dibagi 2, 2, 10 bagi 2, 5. Berarti apel hijau sebanyak
2/5 bagian. Kalau apel merah 3/5 bagian dan apel hijau sebanyak 2/5 bagian. Jadi seluruhnya adalah 1 bagian. 3/5 ditambah 2/5 sama dengan 5/5 atau 1 bagian utuh. Selanjutnya pecahan desimal atau bilangan berkoma. Perlu kita ketahui bahwa yang dimaksud desimal adalah berbasis 10. Dengan demikian, pecahan desimal adalah pecahan yang komponen-komponen bilangannya dapat dinyatakan sebagai 10 pangkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya. Perhatikan tabel berikut. Ini gambarnya 2 utuh, dan ini yang ada 4. Penulisan lambangnya adalah 2,4 desimalnya. Di sini ada 1 yang utuh, 10-nya adalah 0, berarti yang ini tidak ada yang utuh ya, berarti 1,0 atau 1 saja. Di sini yang utuhnya 0, tidak utuhnya ada 4, berarti 0,4. Untuk pecahan desimal mungkin juga adik-adik sudah belajar di tingkat SD, jadi tidak perlu secara detail kita jelaskan. Perseragaan hingga perseratusan ini ada 2 yang utuh, ada persepuluhannya ada 40 nih yang berisi ini, dan 5 lagi di sini yang berisi kotaknya. 40 yang penuh dan 5 lagi yang penuh, dan yang tadi desimalnya adalah 2,45. Di sini 1 utuh, 10-nya 0, seratusannya 8, berarti 1,08. Di sini adalah yang utuhnya 0, 10-nya ada 4, perseratusannya adalah 0, berarti 0,40. Pecahan desimal. Berdasarkan tabel, dapat disimpulkan bahwa penulisan bilangan dalam bentuk desimal hingga 1 angka di belakang koma, artinya angka depan koma menyatakan bagian utuhnya. Sedangkan angka di belakang koma menyatakan persepuluhan. Sementara bilangan dalam bentuk desimal hingga 2 angka di belakang koma, artinya angka di depan koma menyatakan bagian utuhnya. Angka pertama di belakang koma menyatakan persepuluhan, dan angka kedua di belakang koma menyatakan perseratusan. Jadi 2,4 artinya adalah 2 bagian utuh dan 4 persepuluhan. Sementara itu 2,45 artinya 2 bagian utuh, persepuluhan, dan 5 perseratusan. 2,45 dibaca 2,45. 2,45 per 100 dibaca 2,45 per 100. 23,45. Ini 23,45 per 100. Cara membaca pecahan desimal adalah bilangan yang ada depan koma dibaca utuh, sedangkan bilangan yang ada di belakang tanda koma dibaca angka demi angka. Hal itu dimasukkan agar tidak terjadi kerancuan antara cara membaca pecahan yang ditulis dalam bentuk buku desimal dengan cara membaca pecahan yang ditulis dalam bentuk desimal. Jadi ini bukan kita baca 2,45, bukan. Cara bacanya adalah 2,45, bukan pakai puluhan. Kalau biasanya kan 245 ini 245. Ini baca 2,45, tidak pakai puluhan. Untuk membedakannya dengan bilangan yang tidak desimal. Ini bacanya 2,45, tidak pakai puluh. Oke. Persen dan per mil. Persen adalah per 100 dan per mil adalah per 1000. Angka yang sering digunakan untuk menunjukkan persen umumnya kurang dari 100. Sekarang dijumpai topik yang berkaitan dengan persen tetapi melibatkan bilangan persen lebih dari 100. Jadi pecahan yang melibatkan persen adalah pecahan sejati, yakni yang nilainya kurang dari 1. Ini ada persepuluhannya ada 4, seratusannya ada 5 di sini. Maka pecahan biasanya adalah 45 per 100. Desimalnya adalah 0,45. Persennya adalah 45%. Di sini yang persepuluhannya tidak ada. Yang seratusannya ada 8 kotak di sini. Berarti 8 per 100. Atau pecahan desimalnya adalah 0,08. Dan persennya adalah 8%. Di sini yang persepuluhannya yang utuh ada 3 nih, 1, 2, 3.
3/10 0. Berarti pecahan biasanya adalah 30/100. Desimalnya adalah 0,30. Jadi persennya adalah 30%. Oke ya, jadi ya bisa merubah pecahan biasa ke desimal ke persen. Persen dan per mil. Dari tabel penggambaran persen, kita dapat mengamati bahwa pecahan persen 45%, 8% dan 30% masing-masing menyatakan banyak satuan perseratusan dalam peragaan. Jelas bahwa makna persen adalah banyaknya perseratusan dalam peragaan, atau besaran persen yang ditunjukkan adalah banyak kepingan kecil perseratusan pada peragaan. Selanjutnya, per mil artinya per 1000 dan disimbolkan dengan 0/100. Dengan demikian, yang dimaksud 12 per mil adalah 12 0/100. 12/1000 dan 453 per mil sama artinya 453/1000. Soal, nyatakan pecahan 3/4 dalam bentuk desimal, persen, dan per mil. Jadi kita rubah dalam bentuk desimal dulu. 3/4 ini kita rubah pecahannya per 100. Berarti 100 bagi 4. Nah, ini kita rubah dia ke bentuk 100, sama-sama kita kalikan 25. 4 kali 25, 100. 3 kali 25, 75. Berarti 3/4 sama dengan pecahan desimalnya adalah 0,75. Sedangkan bentuk persennya adalah 75, karena ada per 100 berarti 75%. Sedangkan untuk per milnya, karena ada dapat 75/100, tinggal kita kalikan lagi 10. 75 kali 10, 750. 100 kali 10, 1000. Berarti 750 mil per mil. Bedanya persen, nolnya 1 di sini. Kalau mil, 2 nolnya di sini. Bedanya dengan persennya per mil nih. 75 mil. 750 mil. 750 per mil. Operasi pada pecahan. Mengenai penjumlahan pecahan dan penjumlahan pecahan mungkin adik-adik sudah bisa juga di waktu pelajaran tingkat SD. Pecahan sejati dengan penyebut sama, hasil penjumlahannya adalah bilangnya saja yang dijumlahkan, sedang penyebutnya ya sama untuk mengingatkan juga. Untuk penyebutnya tidak dijumlahkan, yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Untuk pecahan campuran dengan penyebut sama, hasil penjumlahannya adalah jumlah bagian utuhnya dan jumlah bagian pecahannya. Ini mungkin sudah biasa didengar. Yang B, penjumlahan pecahan dengan penyebut tak sama. Kalau tidak sama penyebutnya, maka sebelum melakukan penjumlahan, penyebut pecahan disamakan terlebih dahulu. Penyebut baru yang telah disamakan sama dengan KPK dari penyebut masing-masing pecahan. Pecahan campuran, hasil penjumlahannya adalah jumlah dari bagian utuhnya digabung dengan jumlah dari bagian pecahannya. Setelah kedua pecahan tersebut disamakan penyebutnya. Pengurangan dua pecahan adalah pengambilan sebagian dan pengambilan seluruhnya dari suatu pecahan dengan pecahan lainnya. Hasil pengurangannya adalah sisa dari pecahan semula setelah diambil sebagian dari pecahan semula tersebut. Langkah-langkah pemecahan 2/3 dikurang 1/2 adalah sebagai berikut. Jadi kita cari dulu, kita samakan dulu penyebutnya. Yang ini 3 dengan 2. KPK-nya adalah 6, berarti samakan penyebutnya dulu. 6 bagi 3, 2. 2 kali 2, 4. 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Berarti baru kita kurangi. Dikurang 3, 1. Yang 6-nya tetap ya, tidak kita kurangi juga. Yang kita kurangi cuman bilangnya saja, penyebutnya tetap. 4 kurang 3, 1. Berarti 1/6. Berarti 2/3 dikurang 1/2, hasilnya adalah 1/6. Contoh soal, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh Ali dalam waktu 3 hari. Pekerjaan yang sama dapat diselesaikan oleh Budi selama 6 hari. Jika Ali dan Budi bekerja sama, berapakah hari pekerjaan itu dapat diselesaikan? Nah, ini kita ilustrasikan dulu. Misalkan pekerjaan yang dimaksud dengan mengecat tembok untuk memudahkan pemahaman, misalkan Ali mulai dari sebelah kiri. Yang ini Ali,
yang Budi dari sebelah yang ini, dari kanan. Ali selesai selama 3 hari, kalau Budi selesai 6 hari. Nanti kita ilustrasikan. Aldi dan Budi. Ini kalau Ali selesainya nih langsung 2. Kalau kita ilustrasikan. Kalau Budi 1-1. Misalkan ilustrasi samping, Ali 3 hari, 1 hari sama dengan 1/3 pekerjaan. Budi 6 hari sama dengan 1/6 pekerjaan. Jika keduanya bekerja sama, maka dalam sehari pekerjaan dapat mereka selesaikannya adalah 1 hari sama dengan 1/3 ditambah 1/6 pekerjaan. Samakan penyebutnya 6. 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Berarti 2/6 ditambah 1/6 pekerjaan. Sama dengan 3/6 pekerjaan. Jadi, 1 hari 3/6 pekerjaan. Maka 1 pekerjaan 6/3 hari. Sama dengan 2 hari. Jadi jika mereka bekerja sama, maka pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 2 hari. Dengan cara yang tak ilustrasikan tadi. Pembagian. Pada pembagian pecahan secara umum berlaku A per D dibagi C per D. Jadi kita rubah dalam bentuk perkalian dan bilangan yang pembaginya itu kita balikkan. D per C dan tanda aja berubah jadi kali. Ya, mungkin adik-adik sudah tahu juga. Sudah pernah dicoba juga di waktu tingkat SD juga. Tentukan hasil pembagian dari 3 bagi 8. 3/8 dibagi 9/16. Jadi tinggal kita balikkan saja. Caranya dalam bentuk yang paling sederhana. 3/8 dikali 16/9. Ini kita bagi, kita sederhanakan nih. Kita kalikan saja seperti biasa, kali dengan kali, bawah atas dengan atas, bawah dengan bawah. Jadi 3 kali 16. Ini 8 kali 9. Atau kita sederhanakan yang paling gampang ini. 16 bagi 8, 2. 1 sama-sama bagi 8. 9 dengan 3 sama bagi 3. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Berarti kita kalikan 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3. Berarti hasil sederhana dari 3/8 dibagi 9/16 hasilnya adalah 2/3. Terima kasih. Oke. Untuk bilangan pada awal belajar di kelas 7 ini mungkin hanya mengulang-ulang pelajaran waktu adik-adik di SD, mengingat-ingatkan kembali bagaimana bilangan bulat dan operasinya, baik bilangan bulat positif, 0 maupun bilangan bulat negatif. Baik juga bilangan bulat ada garis bilangan. Garis bilangan ingat ya, kalau dia positif dia mengarah ke kanan. Ke kanan dari 0 atau ke atas 0. Kalau dia bilangan bulat negatif, dia mengarah ke kiri dari 0 atau sebelah bawah dari 0. Kalau dia bilangan 0, dia tetap. Kalau konsep pecahan baik dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian pecahan, mungkin kita sudah juga belajar, tapi tinggal kita pemantapan lagi, mengulang-ulang lagi, mungkin adik-adik sudah lupa atau bagaimana tentang pelajaran waktu SD-nya. Operasi pada pecahan, ini ada operasi dalam pecahan kita rubah juga, banyak juga operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada pecahan. Mungkin dengan mengulang lagi dengan konsep bilangan untuk adik-adik di kelas 7, mudah-mudahan adik-adik bisa mengerti, memahami bagaimana konsep bilangan itu di lebih SMP ini. Demikian dulu pembelajaran kita hari ini. Kalau adik-adik masih ada yang ragu atau sudah ada yang kurang dipahami atau bagaimananya, silakan ulang lagi tonton videonya dari awal. Tetapi kalau masih ada pertanyaan, masih ada yang ragu atau bagaimananya, silakan tuliskan pertanyaan adik-adik di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika mudah.